Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur yang dalam, pada kesempatan yang baik ini, kita masih berjumpa pada pelajaran agama Islam. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang akan kita bahas nantinya adalah Quran Surah Al-Ma'idah Surah kelima ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah Surah ke-9 ayat 105. Seperti biasa anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama kita membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Perlu kalian ketahui, hidup merupakan kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Namun sayang, banyak di antara orang di sekitar kita yang terjebak pada kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu duniawinya saja. Mereka jauh dari suasana robbani. Kompetisi yang seperti itu bisa kita ambil contoh seperti kompetensi dalam mengumpulkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan dan kedudukan. Semua bagaikan fata morgana, indah sekali, tetapi sesungguhnya itu semua tiada. Bahkan, tak jarang dalam kompetisi tersebut diiringi dengan prasangka buruk atau yang biasa kita kenal dengan suudzon. Suudzon itu bahkan bisa dilakukan tidak hanya kepada manusia, tetapi bisa juga mereka lakukan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih merugi lagi jika rasa iri dan ria ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Lalu, bagaimanakah selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan bahkan penekanan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu berkompetisi dalam kebaikan. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama kita membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Perlu kalian ketahui, hidup merupakan kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Namun sayang, banyak di antara orang di sekitar kita yang terjebak pada kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu duniawinya saja. Mereka jauh dari suasana robbani. Kompetisi yang seperti itu bisa kita ambil contoh seperti kompetensi dalam mengumpulkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan dan kedudukan. Semua bagaikan fata morgana, indah sekali, tetapi sesungguhnya itu semua tiada.
Bahkan, tak jarang dalam kompetisi tersebut diiringi dengan prasangka buruk atau yang biasa kita kenal dengan suudzon. Suudzon itu bahkan bisa dilakukan tidak hanya kepada manusia, tetapi bisa juga mereka lakukan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih merugi lagi jika rasa iri dan ria ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Lalu, bagaimanakah selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengarahan, bahkan penekanan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu berkompetisi dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Shadaqallahul Adzim. Yang terpenting adalah yang artinya semuanya beribadah dan kami dalam telah rangka menurunkan mencari ridho kitab Allah Subhanahu Al-Quran wa Ta'ala. kepadamu Muhammad dengan Kemudian membawa yang kebenaran, keempat, yang Allah membenarkan menjadikan kitab-kitab manusia yang diturunkan beragam. sebelumnya dan Allah menjaganya, menjadikan manusia maka berbeda-beda. putuskanlah perkara mereka Keberagaman menurut dan apa yang perbedaan diturunkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. adalah sunatullah, Dan janganlah yang engkau mana mengikuti tujuannya keinginan adalah mereka untuk dengan menguji meninggalkan mereka kebenaran yang telah datang kepadamu. agar Untuk mereka setiap umat di antara bisa kamu, berlomba-lomba kami berikan aturan dan jalan yang terang. melakukan kebaikan. Kalau Allah Atau Subhanahu wa Ta'ala fastabiqul menghendaki, niscaya kamu dijadikannya Kemudian satu yang umat kelima, saja. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak manusia menguji kamu terhadap akan karunia yang telah kembali diberikannya kepada Allah kepadamu. Subhanahu wa Ta'ala Maka dan berlomba-lombalah akan berbuat mendapatkan kebajikan. balasan Hanya kepada atas Allah Subhanahu wa apa yang Ta'ala mereka kamu semua lakukan kembali, lalu dan diberitahukannya mereka perbuat kepadamu terhadap apa selama yang dahulu berada di kamu alam perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Baik, selanjutnya kita bahas tentang etos kerja. Anak-anakku sekalian, manusia di dalam hidupnya wajib untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Dalam hal ini, seorang muslim wajib untuk menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhiratnya. Tidak semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan juga harus memikirkan akan pentingnya kehidupan di dunia. Maka untuk itu, untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat,
maka wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Bekerja dalam berbagai bidang. Seorang bisa bekerja layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji. Apakah dia sebagai seorang insinyur, ataukah dia sebagai seorang mekanik, ataukah dia sebagai seorang tukang bangunan, ataukah dia sebagai seorang petani. Maka ketika manusia itu bekerja seperti potensi yang dia miliki, maka dia harus memerlukan spirit atau ruh, sehingga spirit itu menjadikan motivasi tersendiri bagi manusia untuk selalu bekerja. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia itu bekerja terletak pada Quran Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 105, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Taubah ayat 105. Quran Surah Taubah memiliki kandungan. Yang pertama adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, Allah akan melihat dan menilai amal-amal soleh tersebut, yang pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu, dan mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atas perbuatannya yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan, dan kesimpulannya adalah mari kita hiasi hidup ini dengan selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dan kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk selalu berusaha untuk bekerja, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, tugas untuk kalian adalah tulis kembali Quran Surah Al-Maidah ayat 48 beserta artinya, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 beserta artinya,
Dan mulai tanggal 15 Agustus nanti akan ada tes membaca. Untuk itu, Bapak harapkan kalian bisa memperhatikan apa yang menjadi instruksi dari Bapak. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.